Udah nyampe Berlin kopinya. Kopi Wonosalam sudah nyampe Berlin. Tuh, tadi di awal saya bilang kalau nggak inspirasi people, nggak mungkin jadi pembicara saya. Ya kan, kopi Wonosalam dari Berlin. Ini Wonosalam nih, ya kan? Ini Berlin di sini nih. Perjalanan sini tuh masih 15 jam, ya kan? Oke, selamat pagi. Agak geser ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi, selamat datang di podcast Everywhere. Jadi, ini adalah program untuk teaser campervan nanti di podcast campervan saya di Anak Dolan. Ini pertama nih, kalau ada salah-salahnya nggak apa-apa ya Mas ya? Iya, jadi program ini door to door, saya akan menjemput narasumbernya. Tapi narasumbernya ini nggak ecek-ecek. Dia inspiring people banget dan semua narasumber akan ngasih tips dan pokoknya orang-orang keren lah. Nggak mungkin saya ngasih yang biasa-biasa aja. Cara Anak Dolan. Dan ini podcast pertama, emang konsepnya itu agak sedikit outdoor, jadi wajar kalau agak bocor karena ini podcast everywhere di mana aja. Jadi kalau ada suara bocor, ini kebetulan dekat sungai, jadi suaranya agak rame. Kalau sepi bukan Anak Dolan juga sih. Saya Anak Dolan pasti rame, pasti seneng. Dan hari ini pertama kali kita adalah tamunya adalah siapa Mas ya? Karim. Nah, Mas Karim. Mas Karim ini kalau dibilang itu UKM, penggagas UKM kopi di Wonosalam. Kebetulan Wonosalam ini di Jombang, tempat kelahiran saya juga. Nah, kenapa podcast pertama ini saya pilih di Jombang? Ibarat anak merantau, ibarat saya ini merantau ke kota besar Jakarta khususnya, tapi saya lahirnya di Jombang, artinya Jombang saya prioritaskan dulu. Oke Mas Karim, selamat datang di podcast saya Mas. Selamat pagi Mas. Oh iya. Ya kalau di vlog biasanya saya menyapanya halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oh, iya. Kebetulan hari ini masih siang. Iya, kita langsung ketemu Mas Karim. Oke Mas Karim, sedikit agak ngerepek saya Mas, bahasa Indonesia yang ngerepek, mencontek. Apa? Sambil menikmati Pak. Oke, ya cuacanya kebetulan ini habis hujan, enak banget cuacanya, dan Wonosalam tuh masih terkenal dingin dan kopinya juga masih enak, duriannya juga enak. Serius. Bahkan ada festival durian ya Mas ya? Ya, festival tahunan. Tahunan kemarin saya sebelum Covid saya sempat kesini sih. Iya, dan itu Pak. Baru pertama kenalnya Mas Karim. Oke Mas, kenalin dulu deh Mas Karim ini apa dan penggagas apa dan punya apa gitu di Wonosalam. Kalau saya pikir-pikir sih wajah-wajahnya ini bau kopi sih. Emang tadi udah dikenalin bau kopi. Iya, tadi Pak. Oke. Siapa sih Mas? Kenalin dong. Nama lengkap gak ya? Panggilan aja, terkenalin nama terkenal ya. Oh iya. Jadi mungkin bahasa Indonesia campur gak masalah Mas. Oh iya, aman ya? Aman ya. Ya mungkin kayak sing kenal sebagai Karim. Atau Wandi. Oke. Wandi ya memang nama kedai. Oke, kedai Wandi. Ya. Sumber Wandi. Oke, siap. Gitu. Ya untuk kena apa sih aku udah kayak ini kepingin nge-highlight soal kopi. Ya mungkin pertama dulu ya kayak kita nyoba beberapa kopi dari luar daerah, luar Indonesia. Oke. Oh, kopi ini enak Pak. Gitu. Terus pada akhirnya dulu banget kan aku nggak di Jombang, di daerah Surabaya, Madura. Asli ini mana Mas? Asli Jombang. Oh asli Jombang. Jombang Pak. Tetap Jombang ya. Iya. Kalau kata sosmed Jombang itu Jombang love. Gitu. Ya lanjut Mas, lanjut. Siap. Penting sih itu, sebenarnya penting. Penting banget. Nah setelah itu balik ke Jombang. Ternyata di kampung ya, di tempatku banyak kopi gitu. Saat itu mungkin tahun 2014. Oke. 2014 di situ ada 2 pohon kopi. Ya dari situ aku mulai. Pertama yang satu itu aku nggak ngerti yang dulu. Ternyata itu ada pohon kopi Excelsa sama Robusta. Excelsa sama Robusta. Ya. Menarik nih. Setahu saya tuh cuman Robusta sama Arabica Mas. Excelsa ini apa Mas? Excelsa ini sebenarnya turunan dari Liberica gitu. Oh iya, kalau nggak salah itu
Arabica, Ya, Robusta, Librica juga kan. sama Excelsa. Oh, Excelsa oke deh. Benar. Lanjut. Nah, di sini kan ada 4 spesies nih Hmm. yang di sini. Ada Robusta, Arabica, Librica, Excelsa. Nah, dari situ dulu banget kita pingin nge-highlight, mungkin karena kita sudah terbiasa minum Arabica ya. Oke. Pertama kita pingin cari Arabica. Waktu pencarian itu mungkin 1 tahun. Mas. Proses ya Mas. Jadi kita mulai door to door ke petani-petani dan sebagainya. Memang dulu banget di sini kan salah satu yang pernah ditempati oleh Belanda di kebun kopinya. Di kebun kopi mana itu tadi, Sur? Di daerah Wonosalam. Di Wonosalam. Iya. Oke, berarti di sini ya? Iya, bener. Oh. Nah, kita ke kebun-kebun dan ternyata kita menemukan beberapa varietas kopi yang dulu dibawa oleh Belanda, khususnya Arabica. Berarti Belanda pernah mengelola kopi di sini juga ya, artinya Betul. ya? Terus dibawa ke sana? Ah, Oke. Ini sejarah singkat ya teman-teman. Jadi iya, bener. lumayan nih kopi Wonosalam ternyata sudah dibawa ke Belanda. Ya, emang Bener. kita dijajah sejarahnya sih 350 tahun, tapi itu sejarah ya. Nggak tahu kalau dibelokin ternyata dijajahnya cuma 5 tahun kan kita nggak tahu. kita nggak tahu. Yang namanya sejarah adalah perbelokan politiknya. Lanjut aja Mas. Kita bukan Setuju. membahas 2024 soalnya. Iya. Oke. Lanjut. Ya, setelah itu, oh ternyata ada Pak beberapa. Oh. Memang niat saya dulu kan hampir ini kayak kok nggak nemu-nemu sih petani kopi Arabica. Oke. Karena di sini kan memang dominan Robusta, Excelsa. Dan untuk Librica dan Arabicanya itu sangat sedikit. Gitu. Setelah itu ya udah gini aja. Karena kita nggak nemu-nemu petani, kita nanam aja di sini. Ya, setelah selang 3 bulan kita ketemu petani dan dia ternyata sudah menanam kopi Arabica Di sini. di sini. Setelah itu kita cek lokasi, kita cek varietalnya. Oh ternyata memang ada 2 varietas, varietal ya, varietas sama kultivar. Yang pertama S795 dan yang satu memang bibit dari peninggalan si orang-orang Belanda dulu. Mungkin banyak teman-teman yang ngerti kopi, tipika yang bermutasi jadi Java. Wah, itu kalau kalian lebih detailnya lagi, kalian bisa searching di Google ya, Iya, untuk bener. kayak gitu. Bener-bener. Oke, Gitu. lanjut aja Mas. Ya setelah itu pertama kali kita ngolah mungkin nggak banyak ya Mas, cuman 100 kilo 100 kilo. 100 kilo kopi cherry kopi Itu pertama itu ya. pertama banget. 100 kilo kalau pertama itu lumayan sih Mas menurutku. Enggak, Oh enggak ya? enggak. Wah, nah, saya bukan orang kopi jadi nggak tahu. Menurut saya 100 kilo itu banyak banget karena beli Enggak. gula 1 kilo aja Oh, segitu oke, ya. Jadi kalau 100 kilo iya banyak. Ya 100 kilo itu setelah kita proses cuman jadi 8 kilo. Cuma jadi 8 kilo. Kering Dari 100. ke 8 kilo. Oh iya, mungkin Penyusutan. karena masih ada kadar air dan Benar. kulit dan lain-lain itu ya. Benar sekali. Oke, kita. Setelah itu kita proses, setelah Ya itu kita bener dikit Mas itu Mas. 100 kilo jadi cuma 5 kilo itu juga. Itu dikit banget sih menurut saya. Itu iya Pak, cuman buat ngopi 2 bulan ya, kayak kalau pecinta Nggak kopi nyampe, deh. nggak nyampe. Malah nggak nyampe. nggak nyampe. Momennya mengake ya. Ya, apalagi orang banyak ya. Ya, bener. Nah dari situ terus ini kita rekanan dengan beberapa teman-teman roastery dan sebagainya. Dulu banget, soalnya kan kita dulu belum ada kedai nih, Nah, belum ada roastery juga. Dari sini pertama kali rilis memang di kota kita, kota tercinta ya, di Jombang. Setelah di Jombang, selang beberapa bulan di Mojokerto, selang beberapa bulan lagi di Surabaya. Memang nggak banyak nih, cuman karena kita punya lumayan banyak teman di kopi, maka si Sempo ini jalan terus. Gitu. Selang berapa bulan lagi udah nyampe Jakarta. itu sampai sekarang jalan terus berarti Bu? Iya, memang jalan terus. Nah, setelah beberapa bulan lagi ada salah satu teman ngebawa kopi yang dari sini ke Berlin. Udah nyampe Berlin kopinya. Kopi Wonosalam Wonosalam. sudah nyampe Berlin. Tuh, tadi di awal saya bilang kalau nggak inspirasi people, nggak mungkin jadi pembicara saya. Ya kan, kopi Wonosalam dari Berlin. Ini Wonosalam nih, Ya. ya kan? Ini Berlin di sini nih. Perjalanan sini tuh masih 15 jam, ya kan? Iya, Pak. 15 jam lebih ya. Ini apa ininya? Normalnya lah ya. Karena saya belum pernah ke sana. Hitunglah 15 jam. Nih, 15 jam. Terus prosesnya berapa tahun tadi? Setahun Awal-awal sekali. Setahun. Gitu. Kalau nggak inspirasi people mah nggak saya bawa ke sini. Ya saya yang ke sini sih maksudnya.
Oke, lanjut Mas. Ya dari situ terus kepikiran nih, kita pinginnya lebih lagi untuk mengenalkan kopi Anjas Moro, Wonosalam. Kopi Anjas Moro. Hmm. Anjas Moro itu ada nama gunung itu. Ya, gunung sini. Ya, di Gitu. sini ada gunung juga. Hmm. Masuk Malang ya? Sebenarnya Perbatasan. masuk beberapa sih, kayak Pasuruan, Malang, Oh, iya. sama Jombang. Karena bisa diakses semuanya itu ya. Betul, gitu. Nah dari situ, dari semua itu mungkin perjalanan sedikit ya. Dan saat ini kita masih pengen banget kenalin kopi-kopi lokal sini. Ya mungkin nggak semua petani. Ya memang kan agak sulit nih awal-awal nih masuk ke petani dan sebagainya. Hal yang paling tak inget itu kayak dulu kita ke petani terus kayak Pak coba petik merah, coba dirawat begini, coba dipilah varietalnya dan sebagainya. Mungkin mereka bakal ngomong, kamu ini siapa sih? Gitu. Ya pada saat itu Saya belum punya nama soalnya ini. iya, kan? terus keduanya mungkin secara umur kita kan di bawahnya nih. Kayak kamu anak kecil tahu apa sih? Oh iya. Oke. Dari situ semua terus pada akhirnya ada beberapa yang mau. Itu awal yang 2019 ya. 2019 kita mulai pertama yang tadi yang sampai Berlin, terus yang tahun-tahun selanjutnya ya alhamdulillah sudah lumayan banyak petani yang mau memproduksi untuk kopi-kopi yang bagus, tidak hanya di Arabica, Robusta, Excelsa, sama Liberica. Dari semua itu karena kita di negara penghasil kopi ya, maka di sini kita ingin benar-benar nge-highlight semua, tidak hanya di Arabica. Oke. Jadi Gitu. variasinya lebih banyak dong sekarang Benar, di sini ya. lebih banyak. Ada semua gitu ya. Berarti di Wonosalam pastilah punya kedai dong. Ada Apa namanya kedai Mas? Sumber Wandi. Sumber Wandi. Jadi kalian kalau ke Wonosalam bisa nih mampir ke Sumber Wandi. Tadi saya ke sana, jadi dikasih kopi juga. Ada tempat roastingnya juga, Ya, kan? Jadi ada. kayak labnya juga. Ya, Jadi bener. servis pun bisa ya Mas ya. Ya. Nah, mungkin di area Jombang yang bingung nyari servis alat kopinya. Tadi sih espresso yang diservis tadi, di servis sendiri tadi saya lihat. Nah, Banyak anu Pak ya, banyak ini apa teman-teman awalnya nih, kayak teman-teman banyak ke kedai terus bawa alat yang rusak terus mas benerin mas ya kan. Emang sesuatu itu emang dijalanin dari proses kayak sederhana sih, kayak coba-coba yang akhirnya ya jadi ya Mas ya. ya. Tapi Alhamdulillah. tetap harus konsistensi sih menurut aku ya. benar Kalau Mas Karim ini kan konsistennya emang di kopi. Ya, biarpun ada minuman lain ya tetap dia konsistennya di kopi ya kan, Benar. Mas. Oke, ini saya sambil lihat karena saya belum punya tim, ini aja dibantuin temen dari Wonosalam. Temennya siapa tadi namanya Mas? Feby. Mas Feby. Nanti Mas Feby ini bakalan ada di cerita saya juga. Tempatnya keren juga tapi Suboy. nanti itu rahasianya. Oke, jadi saya masih karena belum punya tim Mas. Kalau ada tim Santai. kan ada layarnya, Oh, iya, pertanyaan. Saya ngeliat handphone. Terus, Di Solo Pak. nah, kenapa kok Mas Karim ini memilih kopi ya? Jalan hidupnya kopi. Kalau saya kan jalan hidupnya Ini aja. kebetulan fotografer, Bukan, oh. kerjanya fotografer. Kalau di Iya. kantor, kebetulan saya masih kantor Mas, Ya, fotografer. Kenapa kopi? kenapa kopi? Dan pemilihan biji kopi itu kan harus selektif ya. Benar Nggak sekali. harus Ada gradingnya. nggak harus ngasal ini kopi enak Nggak, ini nggak. kan harusnya itu taste kan, permainan Benar. taste. Jadi kayak yang akan disuguhkan itu senikmat itu. Iya. Itu Mas pertanyaannya, kenapa kopi dan gimana pemilihan biji kopi yang menurut Mas bener gitu loh. Kenapa kopi ya? Ya kenapa kopi Mungkin kalau ditanya kenapa sih harus kopi gitu? Ya memang ini Pak, suka gitu. Suka terus jadi hobi, terus sekarang jadi pekerjaan gitu. Memang suka, hobi, pekerjaan. ya Siap. Karena suka dulu, suka baru dulu, hobi, baru ngopi, baru hobi, habis itu jadi pekerjaan. Ya, jadi benar-benar kalau sesuatu yang dikerjakan itu dari hobi dan senang itu emang menyenangkan ya Mas ya? menyenangkan sekali. Oke.
Ya mungkin sampai lupa waktu bareng. Nah, kenapa kok? Dan gimana itu untuk memilih biji kopi yang Ya, enak? kita ngomong enak, sebenarnya kopi kan nggak harus apa ya. Dulu banget nih ada istilah kayak ya nggak dulu, sampai sekarang masih dipakai. Setiap kopi semakin tinggi, area tanamnya semakin enak dan sebagainya. Semakin tinggi, Ya. area tanamnya semakin enak. Ya, mungkin Oke. di kedai tadi kan ada tulisan 1300 mdpl, 1200 mdpl. Untuk ketinggian tempat tanah Ya. ini ya. Oke. Lah, tapi dari sini kita di sini juga nggak terpaku soal ketinggian. Kita juga berfokus di mikro iklim. Kayak apa itu Mas menurut itu? Jadi gini, kita nggak hanya tanam kopi aja ya. Di situ ada beberapa pohon yang harus ada ditanam di situ supaya kita membentuk ini kayak suhu sekitar, terus kita pakai pupuk organik. Oh, berarti tetap ya itu ya, Iya, untuk kayak apa pengolahannya itu ya, nggak Iya. ngasal nanem kayak Nggak. nanem biji lombok taruh jadi gitu besok Nggak, panen nggak. gitu ya, enggak ya? Nggak. Karena itu mempengaruhi rasa ya. Mempengaruhi rasa Oke. dan mempengaruhi lingkungan. Gitu. Oh, berarti tetap menghitung lingkungan juga ya Mas? Benar Nah, sekali. ini keren teman-teman. Jadi bikin usaha bisnis tetap juga memperhitungkan lingkungan dan Benar. iklim ya kan. Benar. Karena kan lingkungan di negara kita tercinta ini juga agak sedikit bergeser karena kenakalan kita semua. Kita tidak bisa menyalahkan, tapi saya sendiri pun juga nakal untuk iklim dan lingkungan. Masih nakal, belum bisa konsisten untuk benar. Ya. Oke, Mas lanjut. Ya, untuk pemilihan ya, mungkin yang kita pilih dulu pertama area kebun, daerah kebunnya. Setelah itu kita lihat nih dia potensinya di mana. Kalau memang udah tinggi, mikroiklimnya bagus, kita bakal nanam Arabica. Kalau agak rendah nih ketinggiannya, oh di sini masih bisa Robusta, Excelsa, sama Liberica gitu. Nah, untuk ini kan nggak terlalu tinggi banget nih si Anjas Moro. Dari sini kita pakai pasca panen yang lebih modern gitu, kayak natural anaerob, honey anaerob, ataupun proses-proses hybrid gitu di proses kopi ya. Mungkin teman-teman yang tahu kopi Ya, kalau nggak tahu kalian bisa lihat di Google ya, juga nggak bener. apa-apa kok. Lah, Bebas. selain itu untuk tahun-tahun ini kita juga bikin koji. Jadi koji ini bakteri starter atau yeast yang dibuat untuk sake. Nah, itu kita buat untuk fermentasi kopi. Ngerti nggak kalian? Nah, aku aja nggak ngerti ini. yang tadi aku tahu cuma sake doang gitu. Iya. Baru tahu itu. Oke, Mas. Nah, gitu. Terus mungkin kita pengen juga munculin beberapa spesies yang lain ya, kayak Liberica, Excelsa, yang mungkin untuk tahun ini mulai banyak orang yang mulai tertarik untuk dua spesies kopi ini. Memang udah dari dulu banget memang ada, cuma nggak seperti yang sekarang. Berarti tetap melakukan penemuan-penemuan baru ya, Ya. Yang saya bilang tadi, tempatnya Mas Karim ini ya emang lab, ya kan? Ya. Jadi emang untuk penemuan-penemuan kopi baru. Keren ini, jadi kita nggak kepatok kalau kopi itu hanya sekedar ya itu aja, kopi hitam kasih gula, atau kopi susu seperti itu. Ternyata banyak banget penciptaan. Nah, mungkin kalau pengen nyoba kopi-kopi tadi bisa ke tempat kamu ya Mas? Bisa banget. Oke. Gampang kok. nih. Tempatnya itu di Wonosalam. Di Google Map juga ada, tadi tinggal buka Sumber Wande. Ya, Sumber Wande. Sumber Wande artinya apa, Mas? Nah, ini Wande aku dari kemarin tuh penasaran. Kalau sumber tahu lah ya, itu Ya, bahasa, sumber. bahasa udah mayoritas. Ya. Nah, kan sumber tahu lah artinya. Kalau Wande sendiri apa? Ya, gini. Sumber ya. Sumber itu mungkin lebih ke sumbernya. Untuk pengertian ya, sumber. Lah, Wande itu sebenarnya bahasa Jawa Rama Inggil. Rama Inggil. Rama Inggil itu halus. Halus. Oke. Wande itu artinya warung gitu. Jadi mungkin dari sudut pandang saya sendiri, Sumber Wande itu lebih ke ini sumbernya warung atau kedai. Warung. Sumbernya kedai. Ya. Sumber Wande kopi, sumbernya warung kopi. Iya, benar-benar. Ya kan? Karena di dataran tinggi itu banyak banget sumber pasti, ya kan? Ya, Sumber benar. air pasti jernih. Ya, ini Ya. berarti masih enak di sini. Nah, Oke. dan dari situ juga memang peran terbesar kita itu di hulunya.
di kebunnya. Karena apa kok kita pakai nama sumber tadi, dan Wande mungkin lebih ke kedainya ya. Ya. Karena kita memang bergerak di hulunya, dan di beberapa ya mungkin ada ya yang di hilir gitu kan. Ya. Tapi kita memang benar-benar fokus di hulunya, di kebun, di proses pasca panen, dan mungkin di roastingnya juga. Gitu. Nah, ini pertanyaan ada lagi nih dari netizen, belum ada gitu nih. Apa tadi ya? Mas Dilut. Konsep yang dihadirkan tadi kan udah tuh yang dibahas panjang lebar tadi ya. Nah, pengalaman sekarang Mas, pengalaman seru untuk mengolah kopi atau mengolah kedai sendiri itu ada nggak pengalaman seru sampai detik ini? Kan Mas mencintai banget nih sampai detik ini, seneng banget dengan kopi dan nggak mau pindah haluan kan? Bener. Pasti ada pengalaman seru deh. Ya, apa itu Mas pengalamannya Mas? Pengalaman seru. Atau nggak ada? Nggak mungkin. Mas. Mungkin kalau nggak ada. Dan pengalaman seru di kopi ya, kopi itu memang kita ngomongnya inkonsisten. Iya, betul. Apapun sih sebenarnya itu. Apapun. Ya, mungkin serunya di situ. Jadi setiap tahun kita bakal ngerasain kopi-kopi yang baru, rasa yang baru dengan proses-proses yang baru. Terus untuk proses kedainya sendiri mungkin jatuh bangunnya si kedai itu sendiri. Terus ini karena kita juga mengusung konsep slow bar yang bisa ngobrol nih dengan customer. Di sini kita benar-benar kayak banyak ketemu orang-orang baru, kita banyak insight baru, sharing baru dan sebagainya. Gitu. Bahkan saya aja yang nggak punya kedai kopi ya tempat sharing kan tadi untuk pemakaian alat espresso sendiri. Bener. Dan kalau di blend pakai ini ada masukan juga. Menarik sebenarnya tempat coffee shop, harusnya sih coffee shop itu ngomongin tentang kopi itu kan kita harus menemukan apa ya, cerita kan harusnya. Benar. Tidak hanya sekedar kita minum kopi ngerokok udah habis itu nggak mainan handphone ini udah habis itu Mbak bayar, Mas bayar, enggak. Itu bukan laptop. Konsep coffee shop itu harusnya ya kita harus mindsetnya kita juga harus kita berubah sih. Iya, benar. Bukan berarti kita nongkrong di coffee shop itu kita banyak duit atau apa, enggak kok sebenarnya. Enggak. Kopi enak itu pasti terjangkau harganya dan kita nggak rugi, ya kan? Ibarat kita ke warung nih, makan enak harganya segini, tapi kita nggak rugi kan? Benar. Nah, seperti kopi harusnya kita dapat kopi enak, biarpun harganya itu dua kali kopi saset itu kan itu kopi enak daripada kopi saset ya kan, seperti itu. Ya mungkin banyak orang belum tahu ya kayak prosesnya itu gimana sih gitu. Dan mungkin dari 3 tahun yang lalu yang bener-bener kedepankan ini kayak gimana sih kita untuk mengapresiasi kopi ini gitu. Ya mungkin kalian pernah atau Masnya pernah ngopi, di tiap-tiap daerah kan bakal beda nih rasanya, dan di tiap-tiap daerah bakal beda budaya, cara pengolahan dan sebagainya. Nah di situ itu yang memberikan experience yang lain. Gitu. Itu ya. Nah, ada nggak Mas kira-kira kayak tips? Masnya kan jatuhnya ini entrepreneur kan, pembisnis artinya kan jatuhnya di sini membuat UKM baru di desa ya kan. Bener. Ya kan? Dan kalau nggak salah sempat cerita kemarin juga punya cabang kopi Sumber Wande itu di kota-kota besar, di kota-kota maksudnya kota rame ya nggak? Kalau di Wonosalam kan emang pegunungan. Bener Pak. Tapi dia membuka juga. Ada nggak tips-tips untuk berbisnis kopi dengan baik tanpa harus jegal-jegalan, tanpa harus menyudutkan teman? Karena kan pembisnis kopi juga banyak nih. Banyak. Kopi shop aja sekarang udah banyak. Tapi pasti beda lah konsepnya. Ada nggak tipsnya Mas? Mungkin dari Mas Karim ini lebih oke tipsnya. Kalau saya sih tipsnya jual paling murah, geser yang lain. Enggak gitu. Kalau saya sih tetap mengutamakan rasa kalau saya. Iya, mungkin tips yang ini sebenarnya bukan tips Pak. Jadi lebih tepatnya apa yang kita pegang dari awal. Pertama, kita benar-benar harus konsisten di kualitas gitu. Kualitas gini, mungkin aku sedikit cerita ya Pak. Kenapa kok harus kualitas sih? Ya ketika kita udah jalan nih kualitas, yang penting kualitas dulu yang nomor 1 kan gitu. Pada akhirnya bakal jadi habit baru dan terbiasa.
ini nggak berpengaruh di ini bakal berpengaruh nggak cuma di kopinya aja, tadi di kehidupannya kita juga gitu. Nah, itu filosofi itu sebagainya. Jadi, kalian kalau dengar filosofi kopi itu ya emang setiap kopi Oh, pasti iya. akan berfilosofi sih. Oh iya, benar. Karena pemiliknya itu orang yang bergelut dengan kopi itu ya menghargai proses. Ya benar. Seperti itu. Jadi Lebih akan tepatnya di mendapatkan filosofi sendiri. Kalau ke Mas Sumberwande mungkin filosofinya ya seperti ini, yang dibilang bukan tip juga bukan, tapi adalah filosofinya yang lain. Kalau di kedai yang lain akan mempunyai filosofi, karena ya sama ya proses ya Mas ya. Ya benar, proses Seperti itu. Terus untuk bisnisnya mungkin lebih tepatnya coba berpikir lebih dinamis lagi. oke. Jadi mungkin di Wandi sendiri kan nggak hanya soal kedai nih, ada roastery, ada soal kebun. Jadi kita ada 3 di sini. Jadi kita nggak benar hanya di kedai aja. Nah untuk kedai sendiri ini sebagai gerbang utama. Oke. Tapi masih melibatkan petani-petani kopi di sini juga Mas? Masih ya? Itu harus ya? Harus banget. Betul. Ini tahun keempat kita. Nah, kemarin tuh aku sempat WhatsAppan DM-an di Ya, Instagram bener. sama Mas Karim ini. Untuk proses panen sendiri itu ada kayak syukuran gitu. Bener, Nah, bibit ini kopi. aku suka nih kayak bentuk apa ya, culture ya, Ya, culture. kearifan lokal lah. Ya. Jadi nggak sekedar panen kopi beres. Karena Beres. di Jawa itu setiap pembuatan yang melibatkan alam itu pasti ada satu culture yang kearifan lokal yang harus dipatuin. Contoh kecilnya pembuat bata itu harus ada syukuran. Ya. Dan panen padi itu pun pasti ada syukurannya. Sebelum Ya. pas menanam sendiri ada panennya. Kemarin Mas Karim cerita ada proses itu ya, apa itu Mas proses namanya? Ada nggak namanya itu? Kalau di sini orang-orang bilangnya bibit kopi gitu. Bibit kopi. Bibit itu apa itu? Saya ingat tuh pertama ya. Ya. Membibitin, utamain. Ya. Utama. Ya, Ngawalin. Bibit. Mungkin lebih di intinya itu kayak bersyukur ya. Kayak tahun ini udah dikasih panen yang bagus gitu, yang banyak dan melimpah. Ini kan bentuk rasa syukur sebenarnya. Kita ngomongnya yang agak aman aja. Iya, benar. Aman Mas, sini aman kok. Ada orang di sini aman. Ada, Benar. ada satu doang. Iya, ada satu yang dengar Mas. Ya, memang ini acara tahunan yang akan dimulai ketika ini mau panen. Dan ini memang akan memulai panen wiwitan. akan memulai. Nah, Dan ini memang wajib untuk warga-warga di sekitar sini, untuk petani-petani yang di sini, gitu. Ya mungkin bentuk syukurannya sore mulai syukuran untuk wiwit kopi tadi, terus malamnya biasanya bakal diiringi dengan hiburan musik rakyat. Berarti Gitu. konsepnya hampir kayak sedekah bumi ya? Benar sekali, Ya. sedekah bumi. Banyak sih untuk panen tebu juga itu pasti Ya. melakukan sedekah bumi. Ya. Apapun sih sebenarnya. Ya emang sih kalau kita pengen mengembalikan sesuatu dan mendapat limpahan rezeki itu emang kita harus dari alam balikan ke alam Ya, lagi. dari alam Sebenarnya kembali ke alam. proses circle sih menurutku, karena Ya. bumi itu kan bulat katanya ya. Jadi tetap Ya. circle itu harus Ya, ada dari beberapa. dari kita balikin lagi ke alam, dari alam ke kita balikin lagi. Jadi kayak Ya. muter aja. Seperti rantai makanan pun akan bulat. Dari ini dimakan ini, seperti ya sebenarnya kita sendiri itu adalah bumi terkecil yang ada Ya. di diri kita, yang kita tetap koneksinya sama alam. Benar Ya. kan Mas? Benar. Itu Setuju. nggak tahu tadi dari omongan dari mana ya? Dari Bisikan dari pohon-pohon mana? pinus. Nah ini yang terakhir nih Mas. Oke. Ini akan selalu saya hadirkan di podcast berikutnya. Pertanyaan ini, Gimana nih? kolaborasi Ah, atau jegal-jegalan sama pembisnis kopi lainnya demi bisnis kita lebih maju? kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Alasannya? Ini Pak, mungkin tahun ini wis nggak iya ya. Nek Jawa ini kan gak usum, Nah waktunya. nggak waktunya kita jegal-jegalan dan sebagainya. Sekarang itu waktunya buat kolaborasi Kolaborasi. gitu. Dan kopi sendiri bagi saya itu bukan soal minuman udah diminum gitu aja. Jadi di kopi menurut saya itu lebih banyak interaksinya. Kita ngomong kopi, kita juga ngomong soal sosial, ekonomi, Budaya. budaya,
keyakinan, religi dan sebagainya. Gitu. Oke, itu Mas. Jadi intinya beralihlah kolaborasi dan tinggalkan kompetisi. Bener nggak? Benar. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Karim sudah menyempatkan waktu buat kita ngobrol. Siap. Enak banget nih tempatnya, sumpah. Iya Pak, kemarin ini atus sekali Pak. Nah, ya di pinggir ada kali. Nah, untuk podcast berikutnya, karena konsepnya podcast ini podcast everywhere, jadi kalian akan melihat bentuk-bentuk podcast gak hanya di ruang tertutup aja Mas. Bener. Kita akan konsepnya ya seperti itu. Yoi. Ya, yang saya bilang kolaborasi tadi. Benar sekali. Untuk kolaborasi kan kita tipikal nggak ketemu dengan satu produk aja tadi. Nggak bakal Banyak produk dan banyak orang kan. Iya. Konsep podcast everywhere ini akan seperti itu. Jadi kalian akan melihat pemandangan hijau, mungkin di kota padat atau mungkin di tempat susu ya Mas ya. Nah, susu sapi. Itu keren banget tempatnya nanti, tapi itu kita tunggu. Santai, sabar. Karena saya harus dikasih waktu nanti ya Mas ya, tunggu dulu. Nanti ada bintang tamunya. Ini dia inspiring people juga dan penggagas UKM juga. Keren lah orang-orang. Kita kadang mempermasalahkan orang-orang gunung itu ketinggalan zaman. Iya Pak, setuju Pak. Nggak kayak orang kota, ternyata enggak. Ini Mas Karim adalah bentuk nyata, bukti kalau dia anak gunung, tapi dia memproses satu minuman kopi dan itu bisa menyebar di mana-mana. Iya. Bahkan sampai ke Berlin nih. Coba itu anak gunung. Anak kota ngapain ya? Jam segini ya? Masih tidur Mas. Enggak. Saya tidak membanding-bandingkan ya, emang itu realita. Karena saya tinggal di Jakarta ya, tahulah realita yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Semoga kalian senang dan bermanfaat juga. Yuk. Dan nggak bosen, tinggal subscribe dan like. Bunyikan loncengnya. Kalau nggak dibunyikan juga nggak apa-apa, nggak di-subscribe juga nggak apa-apa. Terserah kalian, itu bebas, karena sosial media itu adalah hak yang dibebas-bebaskan.